Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar teman-teman pencinta dan penggila ilmu properti ya? Ini salam kenal, saya Tony Rahman. Saya adalah seorang pengajar dari Sekolah Rumah Serasi, Sekolah Rumah Subsidi Serasi, di mana kami mengajarkan dari nol teknik dan cara bagaimana membangun bisnis perumahan dari nol. Nah, kali ini kita sedang ngembangin channel YouTube dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang memang betul-betul bersungguh-sungguh berniat belajar ilmu properti. Baik, kita langsung aja ya, nggak berlama-lama. Mau belajar jadi developer rumah subsidi dari nol. Nah, ini artinya kita akan membicarakan ya setidaknya 10-15 menit ke depan ya, bagaimana sih sebenarnya membangun bisnis perumahan ya, khususnya adalah rumah subsidi dari nol gitu ya. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa kok rumah subsidi, Kak? Kok bukan perumahan yang lain gitu ya? Kok bukan perumahan komersil? Itu karena rumah subsidi saat ini betul-betul menjadi primadona. Kenapa? Ini juga seiring waktu, ternyata pemerintah sangat mensupport untuk rumah subsidi. Bahkan tahun ini saja itu dicanangkan 3 juta unit rumah. Ya, dan yang sudah di ACC untuk kuota KPR itu ada 350.000. Tentu teman-teman ingin dong ya ikut menikmati kue dan empuknya bisnis perumahan ya, khususnya adalah rumah subsidi. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita awali dengan sesuatu yang mungkin sudah ada di benak teman-teman. Oke, next. Nah, teman, kenapa developer rumah subsidi itu menjanjikan? Nah, ini tentu banyak teman-teman itu juga bertanya-tanya gitu ya. Katanya rumah subsidi itu profitnya sedikit. Katanya rumah subsidi itu harganya dibatasi gitu ya. Nah, tapi faktanya rumah subsidi ini saat ini betul-betul apa ya, kayak di mana-mana itu kayak sebagai sesuatu yang euforia gitu loh. Karena developer-developer sekarang itu kalau bukan rumah subsidi sepertinya mereka akan sangat sulit untuk menjalankan ya. Ini saya tahu beberapa teman-teman itu mungkin apa ya, belum pernah mencoba untuk membangun rumah subsidi, atau bisa jadi saat ini teman-teman sudah tahu dunia perumahan atau dunia properti itu memang menjanjikan uang yang lumayan sehingga teman-teman ingin mengawali membangun bisnis properti, dan kebetulan yang mau dibangun adalah rumah subsidi ya. Nah, ini beberapa alasan kenapa developer rumah subsidi itu menjanjikan. Yang pertama, permintaan tinggi dengan suplai yang rendah. Saat ini kawan, ya, kebutuhan rumah subsidi di Indonesia setiap tahun ya itu tidak kurang dari 1 juta unit rumah sebenarnya ya. Apalagi saat ini pemerintah mencanangkan itu 3 juta unit gitu. Nah, berapa sih kemampuan developer di Indonesia? Ternyata kemampuan developer se-Indonesia apabila dikumpulin itu tidak mencapai angka 200-300 ribu, itu nggak mencapai gitu ya. Mungkin secara data, kalau kita nyari data itu wah kurang lebih sekitar 300-400 ribu, tapi faktanya ternyata tidak mencapai itu. Dan ini membuat permintaan di rumah subsidi ini tinggi sekali dengan suplai yang rendah. Itulah kenapa kita tak heran kalau beberapa penjualan rumah subsidi itu kadang-kala ya, meskipun dia punya 100 unit, 200 unit, itu jualannya nggak sampai sebulan, 2 bulan. Apalagi dengan konsep DP yang hanya 1% ya. Kalau Anda perhatikan, uang muka rumah subsidi itu rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta, dan itu pun kadang digratiskan oleh developer sebagai bonus, dengan catatan mereka segera menyerahkan data-data untuk bisa diproses KPR gitu ya. Nah, ini membuat permintaan rumah subsidi sangat tinggi dengan suplai yang rendah. Bahkan saat ini angka deadlock ya, angka deadlocknya itu di angka kurang lebih sekitar 9-10 jutaan sebenarnya. Apa itu artinya? Berarti seandainya katakanlah seluruh Indonesia ini, developer seluruh Indonesia ini itu semuanya saat ini membangun rumah subsidi, ternyata itu juga mencukupi pasar gitu. Terus kemudian didukung program pemerintah. Ini juga menjadi penyebab kedua. Penyebab kedua kenapa rumah subsidi ini menjanjikan, karena dukungan program pemerintah ini sangat bagus sekali ya. Apalagi mereka itu mensubsidi PJU, mensubsidi PSU, mensubsidi uang muka, mensubsidi cicilannya ya, karena cicilan di rumah subsidi itu saat ini rata-rata 1 jutaan per bulan, dan itu
tidak mengambang. Artinya apa? Oh, statusnya itu tetap gitu ya, karena bunga yang dikenakan adalah 5%. Anda nyari kemana lagi? Ya, membeli rumah dengan kredit cuma kena bunga 5%. Sedangkan kalau rumah komersil itu bisa 12 sampai 14%. Ya. Belum lagi dukungan terhadap developer. Developer juga begitu. Developer itu didukung kalau membangun rumah subsidi, itu pajaknya itu bisa diabaikan ya. Karena pajaknya itu adalah pajak final hanya 1% saja. Nah, ini tentu membuat developer terstimulasi. Ya. Ini yang membuat developer itu mereka juga berbondong-bondong mengerjakan rumah subsidi. Oke, berikutnya adalah pasarnya jelas, ya, di mana ASN, buruh dan karyawan ini menjadi pasar empuk ya di rumah subsidi. Ya, ada, kalau perhatikan ya, tidak semua ASN itu memiliki rumah. Mereka sudah punya pekerjaan tetap gitu ya. Dan itu juga kenapa ASN, buruh dan karyawan ini menjadi sasaran para developer pada saat menjual rumah subsidinya gitu ya. Dan ASN, buruh dan karyawan ini secara resiko itu juga sangat tidak beresiko bagi perbankan untuk memberikan kredit kepada mereka. Jadi ini adalah keadaan yang klop sekali gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjut kawan. Nah, yang mundur. Nah, ini kadang-kala teman-teman ini, apalagi yang belum pernah bermain properti ya, itu seringkali membayangkan bahwa oh, kalau bisnis perumahan itu hanya haknya pengusaha besar, perlu modal besar, atau perlu keturunan orang besar. Nah, ini kan mitos-mitos nih. Padahal faktanya pada saat teman-teman itu mau masuk, apalagi bergaul dengan teman-teman properti, mereka banyak loh yang betul-betul itu memulai dari kecil-kecil dulu gitu ya. Artinya memulai dengan modal kecil, lahan juga yang kecil dulu gitu ya. Tapi mereka secara apa ya, kayak secara pembelajaran, mereka mencari ilmu itu juga mereka sangat-sangat sangat giat sekali. Mereka berkomunitas. Kemudian di komunitas itu bisa tanya banyak hal. Bahkan beberapa teman-teman kita itu ada yang modal awalnya diawali dengan angka-angka yang masih 100-200 jutaan gitu ya. Tapi sudah bisa memulai, karena memang rumah subsidi itu ya, properti khususnya rumah subsidi itu sebenarnya banyak sekali bantuan-bantuan permodalan dari pemerintah. Nah, ini tentu tidak apa ya, tidak bisa kita lewatkan, dan tentu ini juga nanti akan kita bedah bagaimana sih caranya mendapatkan permodalan untuk memulai rumah subsidi. Jadi saran saya, kalau teman-teman itu memang sudah berniat untuk masuk ke perumahan subsidi, maka saran saya berkomunitaslah, berkumpullah dengan orang-orang yang memang setiap hari membicarakan itu. Ya, Pak, apakah ada nih komunitas-komunitas yang seperti itu? Sebenarnya banyak ya. Mungkin teman-teman itu kalau rajin ya buka online, atau mungkin buka Facebook, atau buka yang lain lagi gitu ya, itu seringkali ada tawaran-tawaran untuk mengikuti kelas-kelas properti. Ya memang kelas-kelas properti itu kadang kalau hanya ikut seminarnya saja itu memang kulitnya saja. Kalau kepingin dalam ya tentu harus masuk berkomunitas gitu ya. Dan disitulah biasanya akan dibahas secara detail, termasuk dibagikan file-file apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis perumahan subsidi ya. Bahkan enaknya setiap langkah itu ada tempat untuk berkomunikasi, ada tempat untuk berkonsultasi. Sama halnya dengan saat ini kalau teman-teman itu berkeinginan untuk masuk ke dunia properti ya, selain mungkin mencari channel-channel properti seperti ini, teman-teman juga bisa lebih serius untuk mengikuti kelas-kelas lanjutan. Lebih seperti itu. Next, kita lanjutkan ya kawan. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng juga apabila kami update, tentu supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini adalah langkah-langkah langkah pertama ya. Langkah pertama untuk masuk ke dunia properti adalah kita harus punya akses lahan. Apa itu akses lahan itu? Mungkin sebagian teman-teman ini sudah beruntung ya, belum memulai proyek tapi sudah punya tanah. Atau mungkin punya tanahnya mertua, atau mungkin tanah yang bisa dikerjasamakan, atau mungkin tanah yang memang boleh dicicil untuk kurun waktu yang lama. Nah, ini beberapa saya tulis langkah pertama adalah untuk akses lahan ya. Itu bisa beli atau kerjasama dengan pemilik ya, karena kalau kita melakukan penguasaan lahan, jadi bahasa di developer itu kalau belum punya tanah itu bukan beli tapi menguasai. Nah, teknik-teknik penguasaan lahan ini
itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia properti. Apa sih perbedaan antara beli dan menguasai gitu ya? Nah, ini tentu kalau beli itu berarti Anda membelinya secara tunai, secara lunas, secara langsung. Tapi kalau menguasai itu berarti dengan cara dan teknik tertentu sehingga Anda dengan uang sekecil mungkin tapi bisa menguasai lahan untuk bisa dikerjakan untuk proyek perumahan. Tentu itu adalah teknik yang lain ya, artinya teknik penguasaan lahan itu adalah sebuah teknik yang saya rasa itu menjadi kunci dan inti dari bisnis perumahan itu sendiri selain modal tentu saja gitu ya. Terus kemudian legalitas itu harus SHM atau SHGB. Nah, bagaimana mencari SHM atau SHGB? Biasanya pada saat kita berhadapan dengan petani atau dengan pemilik tanah yang kita itu beli, biasanya kan rata-rata kalau rumah subsidi itu kan di daerah-daerah yang masih belum ramai ya, yang masih sepi. Itu biasanya mereka itu akan berhadapan dengan para petani atau orang-orang lokal atau orang-orang ya juragan tanah di situ yang rata-rata itu masih pemilik asing. Tanahnya pun juga harganya masih oke gitu ya. Tentu saja kalau kita bikin perumahan subsidi jangan lakukan di tengah kota karena apa? Karena harga tanahnya nggak masuk. Karena rumah subsidi itu harga jualnya sudah dibatasi dan diatur oleh pemerintah. Kalau saat ini di Jawa rata-rata 160 sampai 170, sedangkan di luar Jawa itu bisa sampai 200 sampai 240 juta, 240 jutaan. Kurang lebih begitu. Nah, legalitas tanah yang dimiliki orang desa ini biasanya masih petok D, masih letter C, masih girik, masih rinci gitu ya. Itu adalah istilah-istilah di luar SHM dan SHGB. Nah, mereka ini tanah-tanah ini baru kemudian kita SHGB-kan. Kalau kita main properti, tanah itu wajib dibalik nama ke SHGB dulu. Tekniknya seperti apa? Tentu ini adalah sebuah teknik lanjutan ya, dan itulah kenapa teman-teman harus subscribe, nyalakan lonceng ya, nanti mungkin di video berikutnya itu bisa kita bahas dengan detail gitu ya. Dan ini karena video pertama tentu kita kenalan dulu lah, kurang lebih begitu. Dan terus kemudian hindari lahan sengketa atau warisan. Nah, beberapa teman-teman ini kadang-kala karena tidak ada yang mengarahkan, karena tidak tahu ciri-ciri tanah yang aman itu seperti apa, sehingga seringkali itu malah kejebak udah proyek pertama tapi sudah sudah harus bermasalah ya dengan lahannya ternyata lahan sengketa atau warisan. Dan celakanya tahu tanah itu sengketa itu setelah tanah ini dikuasai atau kita sudah keluar modal. Nah, ini itu itu tentu adalah sebuah hal yang tidak perlu terjadi apabila Anda tahu tahapannya. Next ya, rupanya betul sekali ya, sebagai ilmu properti yang harus harus dikuasai. Oke. Slide selanjutnya adalah langkah ketiga atau validasi pasar dan lokasi. Nah, tentu sebagai pengembang ya, kita harus tahu kira nanti kalau saya bangun perumahan ini, yang beli itu siapa, jumlah mereka ada berapa, kemampuan bayarnya seperti apa, apakah mereka secara spesifikasi pembeli sudah sesuai dengan perumahan subsidi. Nah, ini tentu saja harus ada visibility study lanjutan. Ya, itulah kenapa yang pertama harus kita lakukan adalah cek potensi pasar, ASN, buruh dan karyawan yang memenuhi syarat untuk rumah KPR itu kira-kira mereka ada berapa, bahkan kira-kira mereka mau tidak di lokasi kita. Nah, ini adalah harus ada pengecekan-pengecekan seperti ini di lapangan, dan tekniknya seperti apa tentu itu juga betul-betul harus diseriusin ya. Dan sekali lagi tidak saya share langsung di video pertama ini, tentu supaya teman-teman juga tidak langsung dapat kalau semua ilmu diberikan sekaligus itu kan nanti jadi pusing sendiri ya. Lebih baik tahapan-tahapannya. Kemudian jarak ke kawasan kerja dan akses jalan ini juga begitu harus diperhatikan ya, bahwa rumah subsidi dengan tempat atau calon penghuni itu tidak boleh terlalu jauh. Misalnya ini adalah ASN di sebuah kota A, kemudian rumah subsidi Anda di kecamatan B. Nah, antara tempat kerja ke kecamatan B ini kira-kira berapa lama gitu ya. Kalau saat ini itu kalau orang yang baru memiliki rumah subsidi ya, itu biasanya jarak perjalanan 1 sampai 2 jam itu bagi mereka tidaklah masalah, itu kalau ada di kota besar kerjanya ya. Tapi kalau sebuah kabupaten kecil itu biasanya jarak 30 menit sampai 1 jam saja itu sudah akan menemukan rumah subsidi ya. Itu jarak antara rumah subsidi sampai ke tempat kerja mereka gitu ya.
Kemudian kita juga yang ketiga analisa kompetitor sekitar. Artinya apa? Kita harus tahu bahwa pada saat kita mau membangun rumah subsidi itu, di kecamatan itu kita perumahan keberapa, atau di kabupaten itu kita perumahan keberapa, gitu ya. Karena di komunitas kami pun juga begitu. Kadangkala ada yang rumahnya di Samarinda, tapi proyeknya di Berau. Ada yang rumahnya di Manado, tapi proyeknya di Minahasa Utara. Ada yang rumahnya di Surabaya, tapi proyeknya di Mojokerto, gitu ya. Apa itu artinya? Artinya pada saat kita mau bermain properti, teman, itu kita tidak boleh cinta lokasi, tapi kita cintai transaksi, gitu ya. Jadi jangan sampai Anda yang ngerasa, oh rumahku di Jakarta, berarti aku harus bikin rumah subsidi di Jakarta juga. Wah, kalau seperti itu nggak akan jalan. Kenapa? Karena di Jakarta sudah tidak ada lagi tanah yang tersedia untuk pembangunan rumah subsidi. Bisa jadi rumah Anda di Jakarta, di Medan ya, atau mungkin di Makassar, di Surabaya, di Bandung, di tengah kota yang padat. Kalau mau membangun rumah subsidi ya, mungkin Anda harus keluar dari tempat Anda. Kemudian carilah dan surveilah lokasi-lokasi di kabupaten sekitar tempat Anda. Dan terapkanlah langkah ketiga ini, yaitu validasi pasar dan lokasi. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, jangan lupa teman-teman sekali lagi subscribe, share, dan pencet loncengnya supaya nanti dapat peringatan apabila atau dapat notifikasi ya apabila kita upload video lagi. Nanti begitu. Kita lanjutkan. Next. Nah, mulai dari mana? Teman, saya tidak berani berjanji apapun, tapi kami akan sangat fokus di channel ini. Dan bagi teman-teman yang merasa channel ini berguna, channel ini bermanfaat, silahkan kabari teman-temannya, silahkan Anda subscribe, kemudian Anda share, dan silakan Anda untuk berkomen juga. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan di komen nanti akan saya jawab di video-video berikutnya. Ikuti video-video di channel ini ya, terus kemudian belajar langsung di sekolah rumah subsidi. Nah, tadi sempat saya singgung ya bahwa kami mempunyai sekolah ya, yaitu sekolah rumah subsidi. Ini khusus ngajarin orang bagaimana caranya membuat perumahan subsidi dari nol. Nah, kalau ikut sekolah itu ya tentu berbayar. Karena memang ada pengajarnya, ada gurunya, ada komunitasnya. Bahkan tersedia juga apabila butuh jasa-jasa perencanaan. Itu di sekolah rumah subsidi itu juga disiapkan. Intinya one stop solution lah kalau untuk belajar rumah subsidi di sekolah rumah subsidi Serasi, gitu ya. Hubungi kami untuk konsultasi awal. Nah, barangkali teman-teman hanya ingin konsultasi saja, belum berniat membuka perumahannya, silakan sekali lagi Anda tanyakan di komentar ya. Untuk video berikutnya, komentar-komentar itulah yang akan jadi patokan saya untuk membahas. Begitu ya. Oke, tetap semangat kawan, dan jangan lupa share, subscribe, dan komen video ini. Oke, next. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk subscribe dan ikuti video lainnya. Video berikutnya adalah cara kerjasama lahan dengan pemilik. Nah, ini tadi ya saya katakan bahwa salah satu poin atau salah satu ilmu untuk mendapatkan untuk menekan modal adalah kita harus punya teknik kerjasama yang baik. Teknik penguasaan lahan yang baik itu nanti akan saya bahas. Dan sekali lagi, klik lonceng agar tidak ketinggalan. Infinimo, bangun dari ilmu, bukan dari spekulasi. Kawan, ini video pertama saya, mudah-mudahan Anda berkenan. Cukup sekian dari saya, Fani Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.